Oke, kembali lagi. Jadi ini yang sesi berikutnya ya. Nah, sesi berikutnya di sini waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam seluruh antrian. Nah, ini yang penting. Jadi berapa sih pelayanan yang diberikan, perkiraan atau rata-rata dari setiap pelanggan itu waktunya berapa, waktu tunggu dan waktu dilayani. Itu bisa menggunakan rumus 1 dibagi O min lambda. Oke, kita coba di dalam implementasinya, itu juga ada di buku PDF ini ya, teman-teman bisa melihatnya. Oke, misalkan diketahui 24 pelanggan per jam datang, jadi ada 24 orang per jam, tiap per jamnya datang. Dan yang berikutnya 30 pelanggan per jam yang keluar, jadi ternyata lebih banyak yang keluar daripada yang datang. Ketika kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu mengetahui berapa sih tidak adanya pelanggan dalam sistem tersebut. Jadi dengan menggunakan 1 min 24 per 30 diketahui 0,20. Jadi probabilitasnya itu 0,20 tidak adanya pelanggan. Yang berikutnya dengan menggunakan rumus ini tadi, berapa banyak sih pelanggan di dalam sistem antrian tersebut secara rata-rata, itu bisa menggunakan rumus yang pertama tadi ini. Jadi yang lambda terus dibagi U dikurangi dengan lambda. Hasilnya ada 4. Jadi ada 4 pelanggan yang secara rata-rata dalam sistem antrian tersebut. Terakhir, untuk mengetahui waktu rata-rata pelayanan yang diberikan oleh pelanggan, itu bisa menggunakan 1 dibagi 30 min 24. Nah, kalau di total hasilnya 0,167. 0,167 dikali 60 menit sama dengan 10 menit. Nah, hasilnya jadi ada 10 menit kira-kira, 0,167 jam itu kira-kira 10 menit waktu rata-rata tiap pelanggan dalam sistem. Jadi pelayanan yang diberikan itu rata-ratanya sekitar 10 menit. Oke, berikutnya kita masuk di yang sistem antrian pelayanan ganda ya. Jadi memang jarang sekali sistem antrian pelayanan ganda ini. Dan asumsinya di dalam sistem ini ialah populasi pelanggannya itu yang tidak terbatas. Jadi sangat banyak sekali populasi di dalam pelayanan yang ingin didapatkan oleh para nasabah atau para konsumen. Yang kedua, disiplin antrian datang pertama, dilayani pertama. Ini menggunakan konsep yang pertama tadi ya, first come, first served, atau pelayanan atau yang datang pertama akan dilayani. Terus tingkat kedatangan atau position dan waktu pelayanan menggunakan eksponensial. Nah, ini karena rata-rata yang banyak digunakan di sistem pelayanan tunggal, jadi nanti kita akan fokuskan di materi untuk UAS-nya, terutama yang pelayanan tunggal. Nanti insya Allah materi yang akan disajikan itu banyak yang pelayanan tunggal. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan seperti itu di grup ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.